Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sadali, Kepala SMPN 1 Kuanyar, mengucapkan selamat kepada peserta didik baru yang telah dinyatakan terima di UPTD SMP Negeri 1 Kuanyar tahun pelajaran 2021-2022. Meski kita belum bisa melakukan tatap muka, semoga perkenalan ini berkesan bagi anak-anakku. Selamat mengikuti masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, sering-sering cuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Aminatul Umama. Kalian bisa panggil saya Ibu Umama. Kebetulan saya sebagai wali kelas 7A. Saya ucapkan selamat datang di SMPN 1 Kuanyar. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, Ibu harapkan kalian tidak patah semangat untuk belajar. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat. Tanamkan dalam diri kalian bahwa meskipun pandemi, kalian tetap bisa berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Husnul Khotimah, salah satu guru pengajar bidang studi matematika di SMPN 1 Kuanyar ini. Untuk kalian semua, selamat bergabung di SMPN 1 Kuanyar, selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina Widya Ningtyas. Saya di sini diberikan tugas untuk menjadi wali kelas untuk kelas 7C. Saya ucapkan selamat datang untuk para siswa baru kelas 7. Ya, yang saya harap meskipun kita hanya bisa bertemu secara online, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Oke? Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mu'rifah. Saya wali kelas 7D. Selamat untuk siswa-siswi baru UPTD SMPN Negeri 1 Kuanyar yang insya Allah dalam minggu ini akan melaksanakan MPLS. Jaga kesehatan kalian, jangan lupa setiap hari kalian mengikuti pelajaran online. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fasa, di sekolah biasa dipanggil dengan Bu Vina. Saya di sini selaku guru BK atau bimbingan dan konseling. Selamat datang kepada semua siswa-siswi baru SMP 1 Kuanyar. Semoga kalian di sekolah yang baru bisa menjadi betah dan bisa belajar dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kusuma, staf TU SMPN Negeri 1 Kuanyar. Selamat datang kepada seluruh siswa baru SMPN Negeri 1 Kuanyar. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatot Haryanto. Saya sebagai humas dan juga sebagai guru olahraga.
Selamat datang kepada para peserta didik, khususnya peserta didik baru kelas 7. Selamat datang di SMP 1 Kuanyar. Selamat belajar, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina Widyaning Tias. Saya akan memberikan penjelasan mengenai wawasan Wiyata Mandala. Kita perhatikan Spencer. Kalian di sini masuk ke Spencer. Apakah kalian tahu Spencer itu apa? Spencer adalah akronim atau singkatan kata dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuanyar. Kemudian siapakah Ksatria Spencer itu? Ksatria Spencer itu julukan buat para siswa dan siswi SMP Negeri 1 Kuanyar. Kata ksatria sendiri berasal dari perpaduan kata kreatif, santun, tertib, dan amanah. Visi Spencer. Visi dari SMP Negeri 1 Kuanyar adalah terwujudnya sekolah yang berprestasi, berkepribadian luhur, serta berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan iman dan takwa. Kemudian berikutnya misi Spencer. Misi dari SMP Negeri 1 Kuanyar adalah yang pertama, membentuk siswa yang religius, unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, berjiwa besar, serta berkearifan lokal. Sedangkan yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang sehat, menyenangkan, dan bersahabat. Kemudian yang terakhir, ketiga adalah mempersiapkan pendidik dan tenaga kependidikan yang aktif, kreatif, inovatif, dan inspiratif sebagai pencipta pembelajaran yang berkualitas. Ada beberapa tata tertib di SMP Negeri 1 Kuanyar yang wajib diterapkan, yang wajib dipatuhi oleh penghuni SMP Negeri 1 Kuanyar. Ini ada beberapa contoh pelanggaran yang harus dihindari pada saat kalian ada di SMP Negeri 1 Kuanyar. Pelanggaran yang pertama, contohnya adalah membuang sampah sembarangan. Di SMP 1 Kuanyar ini tempat sampah sudah ada di mana-mana. Jadi usahakan jangan sampai membuang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya, yaitu di tempat sampah. Kenapa? Karena kebersihan sebagian dari iman. Peraturan yang kedua, siswa dilarang memakai perhiasan dan make up yang berlebihan. Nah, kita ketahui ya, yang namanya siswa tujuannya adalah bersekolah. Kemudian kalau bersekolah, apakah diperlukan perhiasan dan make up yang berlebihan itu? Tentu tidak. Jadi kalau mau sekolah, kita pakai yang sewajarnya saja. Bu, boleh pakai lipstik, Bu? Ngapain? Nggak usah lah, nggak penting. Bu, boleh pakai maskara, Bu? Nggak penting. Yang boleh apa, Bu? Celak. Silahkan kalau pakai celak. Celak itu standar, boleh semua ya. Kemudian untuk perhiasan juga usahakan tidak memakai perhiasan yang tidak diperlukan. Contohnya kalung, gelang, cincin. Kenapa, Bu? Kalau hilang, nanti siapa yang mau tanggung jawab? Kemudian untuk siswa putra. Ini siswa putra juga begitu. Jangan sampai siswa putra memakai perhiasan ya, sebab nggak boleh, nggak bagus juga. Bu, siswa putra apakah boleh pakai kalung? Nggak penting. Bu, siswa putra apakah boleh pakai gelang, Bu? Nggak usah. Bu, gelang ini gelang persahabatan, Bu. Sudah, gelang persahabatannya dipakai di rumah saja. Sementara kalau di sekolah nggak usah pakai gelang, nggak usah pakai kalung, begitu ya. Kemudian peraturan yang ketiga adalah contohnya
Siswa tidak memakai atribut dengan lengkap dan rapi. Padahal yang namanya atribut lengkap dan rapi ini adalah ciri khas anak Spencer, ciri khas kesatria Spencer. Jadi harus lengkap. Lengkapnya ada apa saja, Bu? Ada mulai dari atas ya, ada topi, kemudian ada dasi yang sesuai dengan kelasnya. Kemudian ada lokasi. Lokasi di sini melambangkan kelas kalian. Jadi ada di sini dipasang di sebelah sini menunjukkan kelas kalian kelas berapa. Misalnya kelas 7, kalian dimasukkan ke dalam kelas 7 apa? Apakah 7A, 7B, 7C ataukah 7D? Kemudian ada sabuk. Sesudah sabuk ada juga kaos kaki. Itu adalah atribut seragam sekolah. Kemudian peraturan berikutnya adalah jangan sampai siswa Spencer ini terlambat. Loh, kenapa? Kok nggak boleh terlambat? Kalau terlambat itu mengganggu pelajaran. Contoh nih ya, contoh. Kita sudah ada di tengah pelajaran. Kemudian ada teman kita yang terlambat. Apakah mengganggu pelajaran? Tentu mengganggu pelajaran. Akhirnya guru harus menanyai siswa tersebut, kenapa kok terlambat? Kemudian akhirnya siswa tersebut mengejar materi yang tadinya sudah diajarkan kepada teman kalian. Nah, sebisa mungkin diusahakan jangan terlambat. Kemudian peraturan berikutnya yang harus dipatuhi oleh siswa Spencer. Jangan meninggalkan sekolah sebelum waktunya tanpa izin. Loh Bu, kalau izin nggak apa-apa Bu. Kalau izin tidak apa-apa, asalkan izinnya masuk akal. Contoh, misalnya orang tua datang kemudian menjemput, Bu, saya mau menjemput anak saya. Nama lengkapnya si A, kemudian kelasnya kelas 7A. Mau saya bawa ke Surabaya karena mau menengok kakeknya yang ada di Surabaya. Nah, itu contoh izin meninggalkan sekolah sebelum waktunya. Tapi kalau cuma sekedar mau meninggalkan sekolah, Bu, saya mau keluar sekolah Bu, ngapain? Mau janjian Bu sama teman saya. Aduh, kalau cuma janjian sama temennya, janjiannya di luar jam sekolah saja. Jangan mengorbankan waktu sekolah. Begitu ya. Pelanggaran yang berikutnya yang harus dihindari adalah jangan mencuri. Mencurinya di mana? Di mana saja? Di mana? Di ruang kelas. Di ruang kelas ada barang-barang punya teman sekelas. Sebisa mungkin ruang kelas dikondisikan supaya aman. Jangan sampai teman merasa tidak aman di dalam kelas sehingga akhirnya yang dilakukan setiap kemana-mana tasnya selalu dibawa. Nah, itu karena dia merasa kelasnya tidak aman. Jangan sampai tercipta kondisi seperti demikian. Diusahakan kelasnya tetap aman, jangan sampai ada yang mencuri. Itu sebabnya tidak boleh ada siswa yang masuk ke dalam kelas lain, siswa dari kelas lain. Misalnya siswa dari kelas 7A main ke kelas 7B. Loh, enggak boleh. Kenapa? Kalau ada kehilangan di kelas 7B, apakah siswa kelas 7A mau tanggung jawab? Nah, itu ya, diusahakan jangan main ke dalam kelas lain pada saat jam istirahat. Loh Bu, terus mainnya di mana Bu? Mainnya di luar kelas saja. Ada halaman sekolah, ada kantin yang bisa kalian manfaatkan, ada perpustakaan, ada greenhouse juga. Kalian bisa memanfaatkan tempat-tempat tersebut untuk bermain selama jam istirahat. Kemudian berikutnya, jangan berkelahi. Berkelahi dengan siapa Bu? Berkelahi dengan siapa saja. Entah itu dengan teman sekelas, entah itu dengan teman lain kelas, entah itu dengan kakak kelas, atau barangkali ini yang fatal ya, berkelahi dengan guru atau tenaga kependidikan yang ada di SMP Negeri 1 Kuanyar. Tidak boleh berkelahi.
kita ciptakan SMP 1 Kuanyar sebagai sekolah yang aman, nyaman untuk ditempati, untuk dinikmati. Kemudian kita juga bisa enak melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1 Kuanyar ini. Berikutnya ada yang namanya organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. OSIS ini merupakan singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Adalah suatu organisasi independen di sekolah yang anggotanya berasal dari siswa-siswi di sekolah tersebut. Bu, anggota OSIS ini dari kelas berapa, Bu? Dari kelas 7 bisa, Bu? Bisa masuk. Dari kelas 8 bisa, Bu? Bisa masuk. Dari kelas 9 bisa? Bisa, tapi tidak lama karena kelas 9 persiapan untuk ujian ya. Jadi untuk siswa yang berkeinginan untuk menjadi anggota OSIS, silakan bertanya kepada guru, kemudian ke wali kelas, atau juga menanyakan kepada staf kesiswaan Bapak Hendri, dan juga bertanya kepada Bapak Rahmat Adi sebagai Wakasek Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Apa saja Bu kegiatan dari OSIS ini? OSIS kegiatannya macam-macam. OSIS di sini kegiatannya yang pertama pengembangan diri dulu. Biar apa Bu kok ada pengembangan diri? Biar percaya diri, biar pede. Jadi para siswa dilihat potensinya. Dari sini kita lihat dari slide yang ada, siswa diajak bermain, kemudian mengembangkan ketangkasan. Manfaatnya buat apa? Meningkatkan rasa saling memiliki antara satu sama lain, atau dengan kata lain, biar kompak. Jadi jika ada kegiatan di sekolah, para anggota OSIS ini bisa membantu. Membantunya ngapain saja Bu? Contoh, pada saat rapotan, anggota OSIS bisa membantu mengarahkan orang tua yang datang untuk ke kelas yang dituju. Kelas 8B ada di mana? Oh, silahkan saya antarkan. Oh, sesudah ini apakah boleh pulang? Boleh. Nah, itu tugasnya anggota OSIS. Apakah tugasnya hanya itu saja? Banyak sekali kegiatan dari anggota OSIS ini. Jadi, untuk kalian yang ingin aktif dalam organisasi, kalian bisa mulai belajar dalam organisasi siswa intrasekolah ini dalam OSIS SMP Negeri 1 Kuanyar. Apa sajakah kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 1 Kuanyar? Ada banyak sekali kegiatan ekstrakurikulernya. Contoh yang pertama, ada ekstra pramuka. Ekstra pramuka ini kita ngapain saja? Di dalam ekstra pramuka ini kita belajar yang pertama ketangkasan, kemahiran. Kemudian contohnya ini kita pakai semapur. Bu, saya nggak mau ikut pramuka, Bu, apakah boleh? Nggak boleh. Ekstrakurikuler pramuka ini adalah ekstrakurikuler wajib yang sudah ditetapkan oleh Diknas. Jadi, setiap siswa yang masuk ke dalam SMP Negeri 1 Kuanyar wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Kapan akan diadakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini? Diadakan pada hari Jumat setiap bulannya pada minggu keempat. Ekstrakurikuler berikutnya adalah bola basket. Apakah ada Bu ekstrakurikuler bola basket di SMP Negeri 1 Kuanyar? Ada. Apakah ada prestasinya Bu? Ada. Kita sering mengikuti banyak pertandingan bola basket mulai dari tingkat kecamatan sampai
Ada juga ekstrakurikuler bola voli untuk siswa yang memiliki minat, memiliki potensi dalam permainan bola voli. Jadi, SMP Negeri 1 Kuanyar memiliki tim voli yang siap jika diajak bertanding dengan SMP-SMP lainnya. Ekstrakurikuler berikutnya adalah ekstrakurikuler futsal. Apakah ada, Bu? Ada. Kita lihat di sini yang ada di slide adalah contoh para kakak kelas kalian yang mengikuti ekstrakurikuler futsal dan melakukan pertandingan dengan SMP lainnya. Ekstrakurikuler yang ini juga tidak kalah penting, yaitu ekstrakurikuler PMR, Palang Merah Remaja. Jadi, ekstra PMR ini mengajarkan siswa bagaimana cara melakukan pertolongan pertama jika terjadi contohnya kecelakaan, meskipun kita tidak mengharapkan sampai itu terjadi ya, jangan sampai itu terjadi pada kita, tapi kita tetap wajib jaga-jaga. Jadi PMR ini mengajarkan kita bagaimana cara bertindak jika kita menghadapi keadaan yang darurat. Contoh, pada saat upacara ada yang pingsan. Wah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini tugasnya para petugas PMR. Jadi yang pingsan tersebut dibawa, jika bisa diajak berjalan, dituntun berjalan, kemudian dibawa ke tempat yang teduh. Jika tidak bisa berjalan ya dipandu, dibawa di tempat yang teduh, dan bagaimana caranya supaya dia bisa sehat lagi. Kemudian yang kita lihat di sini siswa anggota ekstra PMR ini memberikan bantuan kepada penduduk yang kurang mampu. Ini adalah salah satu kegiatan bakti sosial Palang Merah Remaja SMP Negeri 1 Kuanyar. Berikutnya kita memiliki ekstrakurikuler hoki. Hoki di SMP Negeri 1 Kuanyar ini alhamdulillah sudah memiliki banyak prestasi. Ini kita lihat salah satu siswa yang memiliki potensi di bidang hoki. Jadi meskipun dia kecil, fisik itu tidak menentukan seseorang itu bisa berhasil atau tidak. Yang penting dia mempunyai potensi, dia mempunyai bakat, dan yang penting lagi dia mempunyai semangat. Itu loh ya. Di SMP 1 Kuanyar kita juga memiliki ekstrakurikuler musik. Ada band, kemudian ada seni suara. Di sini kita belajar belajar mengaransemen sebuah lagu. Ada drum, ada gitar, dan seterusnya. Nah, ini siapa saja Bu yang bermain musik? Yang bermain musik adalah siswa sendiri yang memiliki minat, yang memiliki ketertarikan di bidang musik. Begitu juga dengan seni suara. Siapa yang memiliki bakat di bidang seni suara, silahkan masuk ke dalam ekstrakurikuler musik supaya bakatnya bisa semakin terasah. Ya. Bu, saya malu kalau mau disuruh menyanyi, tapi kata bapak saya suara saya bagus. Ikut saja, masuk saja, jangan malu. Kita di sini belajar, sama-sama belajar supaya pede. Nah, supaya kita mengasah bakat dan kemampuan yang kita miliki. Jangan pernah malu dengan bakat kalian. Oke? Nah, sekian penjelasan dari Ibu Tina mengenai wawasan Wiyata Mandala dari SMP Negeri 1 Kuanyar atau Spensat. Saya ucapkan selamat datang untuk siswa baru
di SMP Negeri 1 Kuanyar. Pesan saya cuma satu, tetap semangat dalam menghadapi pandemi, tetap jaga kesehatan, tetap memperlakukan protokol kesehatan di mana-mana, dan tetap berprestasi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.